birra'yi. Birra'yi masmu itu adalah sesuatu penafsiran yang menggunakan hawa nafsunya, menggunakan mazhabnya atau mementingkan mazhabnya, mementingkan mazhabnya. Pertanyaan saya, Ustazah, apakah kayak misalnya yang beraliran misalnya Mu'tazilah dan yang lain-lain itu atau maksudnya condong ke tafsirannya itu condong ke mazhabnya, Ustazah. Apakah itu dinamakan juga tafsir birra'yi mazmuh? Misalnya kayak Al-Kasyaf, Mu'tazilah, condong ke anunya dan yang lain-lain, Ustazah. Apakah itu adalah mazmuh juga, Ustazah? Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Langsung saja pemateri jawab. Em, Ketika kita melihat tadi pengertian dari tafsir Bi'al-Rawi Al-Mazmum, itu adalah kitab tafsir yang ketika menafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan akal tanpa adanya ilmu. Ya, jadi yang dapat dikategorikan kitab tafsir Albi Al-Raya Al-Mazmu ini adalah kitab tafsir yang dimana penulisnya itu tidak mencantumkan, bukan mencantumkan, tapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu yang cukup dalam terkait dengan hal yang ditafsirkannya itu. Misalnya dalam hal bahasa Arab, kemudian tidak melihat penafsiran-penafsiran terdahulu, kemudian seenaknya saja dengan menggunakan hawa nafsunya saja menafsirkan ayat Al-Quran. Seperti itu, Ustaz. Dikategorikan kitab tafsir Bi Al-Rai Al-Mazmu ketika penulisnya itu tidak memiliki ilmu yang cukup, Ustaz. Jadi untuk tafsir Al-Kasyaf ini, ketika kita mengetahui bahwasannya di dalam kitab tafsir itu, beliau itu tidak hanya semata-mata me, apa namanya, menambahkan atau tidak semata-mata berpendapat tanpa dengan ilmu yang didasari. Seperti itu, Ustaz. Eh, tapi tapi tadi kita jelaskan tafsir Al-Kashani ini pengarangnya em, menggunakan apa namanya? Mementingkan mazhabnya. Kita tadi jelaskan tadi kan mementingkan mazhabnya. Bagaimana itu maksudnya, Ustazah? Adanya apa namanya? Politik atau apa mazhab? Bisa dijelaskan itu, Ustazah? Kita jelaskan tadi Al-Kashani mementingkan mazhab tadi. Begitu begitu kan yang dijelaskan mementingkan mazhabnya atau bagaimana, Ustazah? Iya. Tadi Ustadz yang saya jelaskan itu terkait dengan kekurangan dari tafsir Bi al-Ro'yi. Nah, kekurangannya itu tadi yang dimana ada para ulama-ulama yang kemudian menafsirkan ayat Al-Quran itu lebih condong kepada mazhab yang dianutnya. Namun, ini adalah salah satu kekurangannya, akan tetapi tidak termasuk ke dalam kitab tafsir kitab tafsir Bi'ar-Rawi Al-Mazmu. Tabe Ustaz Arif bisa mungkin lihat ulang di makalah di halaman 12. Di sini terkait dengan kekurangannya tafsir Bi'al-Ra'i. Kemudian pemateri menambahkan bahwasannya salah satunya itu tafsir Al-Kasyaf yang dimana di dalamnya itu yang dimana kita mengetahui bahwasannya penulisnya itu menganut paham kemu'tazilaan. Seperti itu Ustaz. Ya, Ustaz Arif, ya dah. Bagaimana Ustaz? Masih ada Ya 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 Alhamdulillah. ya ya, bah. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Setelah tadi ya Masih ada tadi saya pertanyaanku eh, dong yang belum sudah dikelirkan. sudah sudah Bidul dah. Oh, sudah ya, 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 boleh ya, ya, ya. Ya, sudah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, setelah tadi sesi diskusi yang sangat menarik dari teman-teman sekalian. Ya, sebelum kita kembalikan kepada dosen pengampu, kami persilakan Ustazah Aninda untuk closing statement. Ya, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau ada unek-unek yang mau Ustazah, disampaikan, silakan. Ya, Iya, iya Ustaz. Em, Sesungguhnya pemateri juga mengungkapkan bahwasannya dalam menyusun materi ini terdapat hal-hal baru ya yang ditemukan
oleh pemateri, terkhususnya tafsir bi al-Ra'i al-Mazmum ini. Sejujurnya pemateri juga eh, baru pertama kali ya mengetahui adanya kitab tafsir bi al-Ra'i yang ditolak. Karena di dalam pada S1 kemarin itu hanya terfokuskan dalam dalam mata kuliah tafsir ya, metode-metode tafsir itu hanya terfokuskan kepada metodenya saja, itu apa pengertian tafsir bil matsur dan apa pengertian dari tafsir bil ra'i. Namun materi juga masih belum mengetahui bahwasanya ada yang dinamakan dengan tafsir bil ra'i al masmu. Namun hal tersebut tidak menjadikan halangan pemateri. Pemateri kemudian mencoba mencari tahu lebih dalam terkait materi yang belum diketahui tersebut. Itu mungkin menjadi salah satu kendala pemateri dalam menyusun makalah. Dan juga pemateri juga mengakui kurangnya literatur pemateri dan juga wawasan pemateri sehingga mungkin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu masih kurang jelas. Tapi eh, kita juga sama-sama belajar, Ustadz. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih kepada moderator dan juga teman-teman sekalian yang sudah bertanya, yang kemudian menyadarkan pemateri bahwasannya adanya kekurangan-kekurangan dari materi yang telah dipaparkan. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oh ya, terima kasih banyak Ustazah Aninda Wahyuni yang telah memantik diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada teman-teman yang lain juga terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, saya kembalikan kepada dosen pengampu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Dr. Muhammad Irham. Boleh tafadhol. Closing statement tadi sudah. Ada hambatan sarang ada? Sudah? Belum? Sudah tadi. Sudah ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tadi kemarin kita sampaikan di grup ada contoh ya. Sebelum kita lebih lanjut ini dan lumayan bagus sekali ini pertanyaannya dan jawaban masing-masing. Ada PDF contoh kitab Al-Jalalain ya, kitab Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain itu eh, apakah ada contoh-contohnya, contoh-contohnya. Kalau disebutkan oke lah disebutkan contoh-contoh tafsir birra'yi ini, tafsir birra'yi begini. Tapi ada tidak contohnya? Kita bedah, bedah ini Jalalain, Al-Jalalain, kemudian kenapa dikatakan birra'yi karena ini, karena ini, karena ini. Bagaimana pemakalah? Ada atau tidak ada? Eh, Belum ya? iya, iya, belum tadi Ah, Ustadz. Soalnya belum. ya pemateri juga sebenarnya Ustadz mengharapkan adanya pertanyaan tadi dari situ. Di Tapi makalah juga tidak ada ya? Di makalah juga tidak ada. eh, di makalah Ustadz pemateri hanya tampilkan Ya, itu oke. contohnya itu kitab tafsir jalan lain, tapi Ya, tidak tapi lebih buktinya spesifik lagi. dibuktikan, tidak dibuktikan. Sekedar disebut saja, ya Iya, kan? sekedar Siapa disebut siapa saja Ustadz. pengarangnya, ya tahu poin-poinnya. Saya lihat itu di halaman Iya, 12 kalau tidak salah. Ah, ya kan? Saya tadi, oke, iya oke, Ustadz. oke. Ini nanti bagian dari revisi dan untuk makalah yang kemarin-kemarin juga bil maksur, bil ra'yi, apalagi tahlili, ijmali, maudhu'i. Saya minta ketika ada contoh tafsirnya, contoh kitabnya satu atau dua, itu dibuktikan, ya, dibuktikan contoh-contohnya apakah betul ini birroi atau tidak. Minggu lalu apakah kita sudah buktikan yang bil maksur atau belum sempat karena habis waktu? Sempat tidak minggu lalu? Enggak ya? Enggak sempat. Ah, Ari? Ya, Tidak udah sempat di ya. makalah Ustadz. Ah, nggak sempat ya. Berarti di kelas yang lain berarti. Misalkan kita buka atau dari Ibnu Katsir, kita buka itu kitabnya langsung surah apa gitu ya, Al-Fatihah kah, atau yang pendek-pendek saja Al-Ikhlas, langsung kita lihat halamannya. Anda katakan bil maksur, coba lihat bagaimana. Apa Anda lihat bil ro'i, coba lihat betul tidak apa dan seterusnya, ya kan? Oke, oke. Oke, kemudian
Eh, kalau apa pengertian umum itu bir ra'yi pemakalah? Anin. Iya Anin. Ya. Apa pengertian umumnya itu? Tafsir bir ra'yi itu adalah tafsir apa? Tapi tafsir yang menggunakan akal Ustadz. Menggunakan akal, bagus. Ya, Ya, ijtihad akal ya. Oke, oke, oke. Pertanyaannya, nah, ya. Nah, ya, apakah sahabat ketika menafsirkan Al-Quran tidak pakai akal? Nah, tabiin ketika eh, dikasih masuk juga bagian dari bil maksur walaupun pro kontra atau opsional itu, tabiin juga tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan ijtihad. Nah, bagaimana Anin? Jadi mereka juga tidak pakai akal. Berarti bahaya itu kalau tidak ada akal, nah. Bahaya. Meng- Hmm. eh, menggunakan Ah. Ustadz. Apa? Apa? Iya, Pakai juga? Pakai ya? Ah, oke, oke, oke. Jadi ingat, iya Ustadz. Iya, pakai kan? Ah, jadi saya mau Anda tingkatkan lagi kembali semua analisis Anda. Jadi kalau kita bicara tentang ontologi, mungkin itu hari saya lupa atau belum sempat bahas. Jadi ada terbagi atas tiga. Ada etimologi, ada terminologi, ada namanya penjelasan atau analisis definisi. Analisis dari terminologi atau analisis dari pengertian istilah. Jadi kalau etimologi itu kan terbagi dua, ya. Ada makna bahasa, makna awal, ada makna bahasa, ya makna pengembangan. Terminologinya ya istilah-istilah. Nah, ada poin C, yaitu namanya pengembangan atau penjelasan atau analisis dari definisi. Ada juga biasa buku-buku kajian-kajian tidak menulis narasi C ini, tetapi langsung dalam definisi, dianalisis di situ. Tapi biasa juga mahasiswa itu tidak analisis, langsungan, Ci. Nah, harusnya ada dipilih dulu, kemudian dianalisis, dan seterusnya dijelaskan. Nah, saya berikan contoh. Anda pasti sudah tahu apa definisi Al-Quran. Dari sekian banyak definisi, misalkan Anda pilih satu pendapat, misalkan dalam kitab Mabahis, Manal Kafan. Kemudian misalkan dikalahkan gini, jadi harus dijelaskan definisinya. Saya hanya berikan contoh ini, begini pula ini. Kalamullah. Jadi namanya kalamullah apa? Banyak. Ada Taurat, ada Injil, Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kan kalamullah semua itu. Dan Al-Quran juga kalamullah. Nah, dijelaskan. Kemudian dikerucut lagi Al-Munazzal ala Nabi Muhammad SAW. Tinggal dua. Hadis Qudsi juga itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalamullah itu. Tapi Al-Quran juga kalamullah, berarti dua. Jadi tadi kalamullah yang pertama, ya banyak itu kitab-kitab dan suhu. Jadi anggap 5 sampai 10 itu. Kalau al-munazzal kepada Nabi Muhammad sisa dua. Al-muta'abbad beribadah dan bernilai pahala ketika dibaca, ya sisa Al-Quran. Hadis qudsi tidak. Itu namanya penjelasan definisi. Kalau tafsir birroi ada mengatakan pendapat ulama, ijtihad, apalagi menggunakan akal. Pertanyaannya, kalau katakan pendapat ulama atau pendapat mufasir, sahabat bukan kamu mufasir, tabiin bukan kamu mufasir, Nabi Muhammad ya bukan mufasir, justru Nabi Muhammad mufasir pertama, ya, satu ulama juga, ya kan? Jadi sahabat itu bukan ulama, ya, tabiin bukan ulama, ya kan? Ada tanji tabiin yang bukan ulama mungkin ada, tapi yang kita pelajari adalah ya kebanyakan juga yang kita pelajari tentu seperti Mujahid, Ikrimah, itu kan ulama semua. Oke, lanjut. Menggunakan akal. Semua kan menggunakan akal. Ya. Ah. Cuma kalau Nabi Muhammad menggunakan akal, dikatakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Ya kan? Oke. Jadi ijtihad pribadi Nabi Muhammad ya itu wahyu. Oke. Untuk itu, untuk itu, nanti Anda harus lihat seksama istilah birro'yi ini dengan berbagai istilah yang ada. Ada mengatakan bil makul, menggunakan akal, makul akal. Ada namanya diroya. Diroya berarti bukan hanya akal, tapi menggunakan ilmu, ya, menggunakan pengetahuan. Jadi beda itu akal saja, ada lagi pengetahuan. Kalau birro'i itu cenderung, ingat, ro'aya ro itu dalam bahasa Arab memiliki dua masdar. Ada masdar pertama namanya ro'yun, yaitu pendapat. Ada masdar kedua yang biasa disebut itu adalah ru'yah. Jadi ingat, ru'yah itu dari kata ro'aya ro juga ya.
Ro'a ya ro'yun, pendapat. Ro'a ya ro juga. Ru'ya itu adalah ru'ya. Makanya ru'yatul hilal. Melihat secara umum. Berarti kalau birro'yinya itu, indikasinya dari penamaannya adalah bukan hanya pendapat-pendapat biasa, tetapi ada ru'ya, ada karya yang dilihat. Makanya ada kitab. Ada kitab. Kenapa sahabat dengan tabi'in tidak dikatakan birro'yi? Mana kitabnya Ibnu Abbas? Mana kitabnya Abu Hurairah? Ya kan? Belum menulis kan pada masa itu kan? Belum ada kitab tafsir utuh. Seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, Wahbah Zuhaili, dan seterusnya kan? Belum ada. Tetapi ketika, berarti itu namanya qoblat tadwin. Sebelum tadwin. Ya kan? Tapi ketika tadwin, itulah ru'ya. Kita lihat. Lihat itu ro'yunnya. Jadi kita ru'ya ro'yi. Ru'yatul ro'yi. Melihat di pendapatnya di kitab tafsir. Ada nih karyanya. Sama juga Anda ini. Judul atau tesisnya belum ditulis, belum bisa dapat gelar. Tapi kalau sudah ada draftnya, tesisnya, sudah selesai yudisium, itu sudah membuktikan ada karyanya, ya, dan seterusnya. Oke, jadi saya minta Anda ini punya, ini punya, harus punya judul cepat ini, yang belum ya. Oke, lanjut, lanjut. Jadi itu, jadi ada ru'ya, ru'ya, dan seterusnya. Makanya untuk melihat apa-apa perbedaan bil maksur dan apa-apa perbedaan birro'yi. Sebelum kita lihat dulu ya bagaimana madrasah-madrasah pendapat-pendapat. Jadi secara umum betul ada mazmum ya. Ada yang ditolak. Pendapat birro'yi yang ditolak itulah namanya ad-dakhil fit tafsir. Ya. Kemudian ada pendapat-pendapat yang diterima. Itulah namanya al-asil fit tafsir. Ya. Oke. Kemudian untuk itu ada namanya syarat. Sudah bagus tadi. Ada di dalam makalah Anda syarat-syaratnya. Oke. Tadi diperbincangkan Al-Kasyaf, Mu'tazilah. Ingat. Eh, 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 ilmu, metode, kaedah, apalagi seperangkat pengetahuan yang ada di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, secara umum itu ulama pasti subjektif. Jadi tidak ada ulama yang tidak subjektif. Semua mufassir pasti subjektif. Cuma kita lihat subjektifnya sedikit sehingga bisa ditolerir, ada juga subjektifnya banyak sekali sehingga dia hanya menggunakan banyak nafsu. Tadi dikatakan hawa nafsu atau duniawi atau ada kepentingan. Tidak ada ulama tafsir yang tidak ada menyebutkan latar belakangnya. Ya. Sehingga kalau gara-gara latar belakang itu membuat bil maksul atau mahmud atau mahmum ditolak, dipuji atau dicela, itu harus dipertanyakan. Kenapa? Itu kajian S1. Kalau kajian kedua tidak boleh begitu. Kenapa? Kalau kita aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, pasti kalau bukan dari sini, seperti tadi kasyaf, dikatakan mutazilah, pasti kita anggap dia madmum. Ya, tapi kalau ilmu Al-Quran di sana, di luar sana, yang firqonya adalah Mu'tazilah. Ketika dia membuat syarat-syarat tafsir bil ma'zum dengan bil ra'yi. Oke, Az-Zahabi yang Anda katakan tadi, oke, bukan dia Mu'tazilah. Tapi kalau ada juga ulama-ulama yang lain di sana, di negeri seberang sana, ya kan? Kemudian dia membuat juga syarat-syarat mahmudah dengan madmumah yang terpuji dengan tertolak, pasti bilang Al-Kasyaf yang mahmud, ya kan? Yang mazmum itu mungkin Ar-Razi. Kalau kita, ya Ar-Razi yang mahmud, yang mazmum itu yang Al-Kasyaf. Kalau di firqah Mu'tazilah begitu, begitulah Syiah. Kita menganggap yang Syiah mungkin dikategorikan madmum, maka Syiah juga menganggap yang bukan Syiah, termasuk Mu'tazilah dan kita Ahlussunnah wal Jamaah, iya ya Ahlussunnah wal Jamaah, itu juga dianggap itu adalah dianggap itu adalah madmum madmum. Jadi itu baku ganti-ganti jadi. Apa intinya? Apa intinya? Madmum dan madmum lagi-lagi pasti itu subjektivitas. Ya, dilihat itu seperangkat metodologinya. Jadi tidak salah juga memang, walaupun kita Syafi'i ketika berceramah, membawa pengajian atau mengajar seperti ini, kita menggunakan pendapat Syafi'i. Oke. Pondok pesantren yang ada di Jawa, ya kan, Jawa Timur itu rata-rata misalkan NU, ada di Jawa yang lain, misalkan ada Muhammadiyah, kemudian pondoknya itu seperti di Makassar ini kan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa, bahkan di luar keduanya. Oke, pasti pimpinan pondoknya mengajarkan santrinya, doktrinnya sesuai dengan anugerahnya, firqo, mazhab, atau corak alirannya ya. Sesuai pasti.
Nah, kalau begitu apakah itu mazmum atau mahmud? Nah, tunggu dulu. Ketika dia jelaskan, kemudian penjelasannya yang sesuai dengan struktur, kawaid, metodologi, ya kan? Ada alasan-alasan empiris, ada alasan-alasan sesuai dengan ilmu pengetahuan, metodologi yang ada. Oke, kita terima. Dan jadi tanya, kenapa Anda tafsirkan begini? Tidak, Ji. Pakai perasaan, ya. Tidak begitu juga, pakai perasaan. Oh, ada kaidahnya bilang begini, ada kaidahnya bilang begini. Jadi saya pastikan, ulama tafsir kita itu hebat-hebat. Saking hebatnya, secara umum pasti dia harus menggunakan subjektivitasnya. Tapi itu subjektivitasnya terarah namanya. Terarah. Siapa ulama yang tidak subjektivitas? Pasti ada subjektivitasnya. Ya kan? Oke, tapi terarah, tapi terarah. Oke, satu yang kedua, ulama pasti ketika menafsirkan Al-Qur'an melihat masyarakatnya. Karena nasayang itu masyarakatnya, nasayang. Tidak sembarang Nabi bilang, nasayang masyarakatnya. Dia lihat bagaimana kondisi antropologi dan sosiologi kemasyarakatan di dalamnya. Maka ada kan namanya al-adab ijtimai. Ya kan? Dia pasti melihat itu. Jadi beda tafsiran Arab, beda tafsiran Indonesia, beda tafsiran Amerika. Beda, beda strukturnya. Oke? Beda budayanya, beda tradisinya, beda kemasyarakatannya. Begitu pula memperhatikan geografi atau tempat. Ada ulama sedikit-sedikit berwudu. Batal batal aulama stumun nisa. Ini surah Al-Maidah ya dan surah An-Nisa juga. Batal wudu. Ini hal-hal yang membatalkan wudu. Ada ulama batal wudunya sengaja tidak sengaja batal. Bahkan suami istri bersentuhan batal. Oh, ulama tersebut selain ada kaedahnya, ada apanya dan seterusnya, itu karena sayang kepada masyarakatnya. Oh, di masyarakat itu banyak air. Oh, banyak sungai di sini. Seperti kalau Imam Syafi'i ada di Baghdad itu, Baghdad Kufa itu daerah situ namanya ada sungai Tigris dan Efrat. Sehingga banyak dia air di situ. Sehingga memungkinkan batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, berwudhu, 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 berarti air, 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 ya wajar. Maka dipilihlah ini. Padahal ada juga yang lain. Padahal ada juga hadis-hadis yang lain. Banyak loh hadis. Hadis-hadis yang saling bertentangan. Ada. Maka dipilih satu pendapat. Kalau Imam Malik tinggal di Madinah, daerah Hijaz. Tidak ada sungai di situ. Sumur juga terbatas. Ya. Sekarang enak kalau di Madinah ada aliran dari air Zam-Zam dari Mekah. Sekarang dulu tidak ada aliran air Zam-Zam. Berarti sedikit sekali air. Makanya Imam Malik itu ya jangan sedikit-sedikit berwudu karena sedikit air di sini. Ya, sedikit-sedikit berwudu susah air. Tapi apa yang terjadi kalau begitu? Nanti berhubungan suami istri baru batal wudunya. Jadi jarang sekali orang berwudu di situ, kecuali mungkin yang jelas-jelas buang gas, buang air kecil, ya kan? Nah, yang jelas-jelas itu. Tapi kalau sedikit-sedikit baru bersentuhan sedikit, itu tidak. Kita belanja di Alfa misalkan di Indomaret, kemudian kita dikembali uang kita bersentuhan, iya kan? Nah, itu kan kalau kalau Syafi'i kan batal nih, kalau Maliki kan belum pi. Oke. Tapi bahkan ulama itu harus mempertimbangkan masyarakat dan kebudayaan tersebut, ya. Bahkan Ustazah Mursyida dan Aninda dan semuanya, saya pernah baca itu, saya lupa tafsir apa itu. Tapi ini juga ada hubungan dengan fikih. Ini tadi aula mastumun nisa, ya, saya tulis ya. Saya lupa apakah sudah sampaikan di kelas ini atau lupa batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Jadi saya tidak salah tulis, Anda juga tidak salah bicara, tidak salah dengar, saya juga tidak salah ngomong. Ya, batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Kok bisa? Pria laki-laki kan sama-sama di aco-aco. Sama-sama di Alex, nah bilang orang. Kenapa bisa? Iya kan? Kenapa bisa? Iya, kenapa bisa? Iya kan? Kalau padahal yang lain ya walaupun kakak kandung saya yang berbeda jenis kelamin tidak batal. Ya kan kakak kandung ini ya beda jenis kelamin tidak batal. Orang tua kita beda jenis kelamin tidak batal. Nenek kita beda jenis kelamin tidak batal. Ini
Ini pria dewasa sama-sama di kelaminnya dengan menyentuh kulit laki-laki remaja. Kok bisa batal? Kok bisa batal? Ya, itulah tafsir. Subjektivitasnya itu melihat dan mempertimbangkan kita kembali tadi itu. Selain memiliki pendidikan masing-masing yang berbeda, tentu ulama melihat tadi apa? Masyarakat setempat, geografi, wilayah, daerah setempat. Oh, ternyata tafsiran ini berlaku di sana. Pernah kita dengar situ daerah dulu reruntuhan dari kota Sodom. Makanya ada namanya Sodomi. Umatnya Nabi siapa di situ? Ada yang ingat itu? Umatnya Nabi siapa itu? Lut, Daerah sana. Lut. Lut. Kalau umat di situ dan masih ada istilahnya racik-raciknya, masih ada bekas-bekasnya, masih ada begitu kecenderungannya, sehingga ulama setempat begini dia tafsirkan batal wudhunya pria dewasa menyentuh kulit laki-laki remaja. Kenapa begitu? Kenapa batal? Itu tadi ada nuansa LGBT. Kenapa batal? Ada tadi nuansa homo. Ada tadi nuansa itu tadi. Sehingga di wilayah sana cocok. Mungkin di Indonesia tidak cocok secara umum. Di Makassar tidak cocok secara umum. Tapi di sana cocok kita ubah. Cocok. Tidak boleh jadi salahkan. Itulah namanya tafsir. Itulah kecintaan ulama. Fatwa. Makanya Anda walaupun nanti pintar baca sekarang atau nanti Anda pintar baca kitab. Anda bilang, saya mau kitab Arab yang mau baca. Itu namanya sombong. Mentah-mentah sudah membaca kitab gondol. Saya mau yang Arab juga baca. Itu namanya sombong. Kitab fikih yang Arab saja. Orang Arab, ulama Arab saja. Ya tafsir yang Arab saja. Tak usah yang Indonesia. Itu namanya sombong. Justru ulama Indonesia yang tahu kedudukan orang Indonesia. Ulama Indonesia yang paham bagaimana budaya Indonesia. Ulama Indonesia yang tahu bagaimana mati kanan atau mati kirinya, kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Ya, makanya jangan pandang enteng tafsir Al-Misbah. Jangan tanda tafsir apa lagi? Tafsir Buya Hamka, tafsir Hasid Sidiki. Bahasa Indonesia ji, itu bahasa Indonesia ji. Tidak. Justru mereka yang paling paham. Ya, begitu, begitu. Ya, saya berikan contoh lagi. Ya, ya, makanya penting itu punya ilmu, punya ilmu. Kalau ada ulama fikih berbeda pendapat, contoh Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam An-Nawawi. Padahal An-Nawawi ini mazhabnya juga mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris itu justru Imam Syafi'i ya, karena memang dia pendirinya, pelopornya. Imam Nawawi kan beberapa beberapa penerusnya ini. Ya, oke. Istilahnya murid ji, murid-muridnya ji, ya, pengikut. Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berbeda pendapatnya dengan ya Imam An-Nawawi, saya mau tanya dulu. Nur Ainun Fitrah. Kira-kira yang mana kita ikuti Nur Ainun Fitrah? Yang mana kita? Penafsiran atau pemahaman siapa yang kita ikuti Nur Ainun Fitrah? Ya, Ustadz, sorry, sorry. Ya. Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, beda pendapat dengan murid-murid atau pengikutnya, misalkan Imam An-Nawawi. Beda pendapat. Kalau kita baca bukunya ini beda pendapat, yang mana kita ikuti? Pendiri mazhab Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i? Yang mana kita ikuti? Kalau ada beda pendapat. Nur Ainun belum paham mungkin, belum paham. Ismail Ya, 17. Ismail yang satu Alfa ya. Hmm. Ya, kenapa Ismail? Yang mana Anda Ya, ikuti? Hmm. tergantung kondisi, Ustaz. Apa tergantung? Bukan itu ilmu namanya tergantung. Ah, apa? Dia maksudnya Ustaz, tergantung kondisi yang cocok dengan kita diikuti pendapatnya. Oh, boleh tergantung yang kondisinya cocok ya. Ada. Tapi secara umum selain melihat kondisi, kita dahulukan pendapatnya An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Kenapa bisa? Padahal guru Imam Syafi'i. Kenapa muridkah yang kita ikuti? Ini murid sudah tahu bagaimana metodologi Imam Syafi'i. Berarti ini murid ketika berfatwa, menafsirkan Al-Quran, menjelaskan hadis, pasti langkah-langkahnya, cara berpikirnya, metodologinya, berdasarkan cara metodologi Imam Syafi'i. Tapi kenapa kita Imam An-Nawawi?
Karena ini yang paling terdekat dengan masa kita. Iya kan? Paling terdekat dengan masa kita, abad kita. Imam Syafi'i mungkin jauh sekali. Nah, muridnya. Kalau ada nanti yang meneruskan lagi, imam-imam Syafi'i sekarang, pengikut-pengikut Syafi'i, misalkan ada kitab-kitab baru ini dalam abad ini atau satu abad yang lalu, Al-Fiqhul Manhaji itu, ya, Al-Fiqhul Manhaji, di situ banyak pengembangan-pengembangan dari mazhab Syafi'i, itu yang kita ikuti, itu. Tidak apa-apa. Ada beda sedikit, ada beda sedikit. Nah, saya berikan contoh, saya berikan contoh. Misalkan kemarin memasuki bulan Ramadan, ya, memasuki bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i jelas-jelas mengatakan ini. Niatnya kan kalau Ramadan satu malam, satu hari, satu niat. Ya kan? Itu Imam Syafi'i. Makanya rata-rata masjid itu sudah tarawih seperti mungkin Imam Arifuddin juga. Kalau sudah tarawih atau witir, mari kita sama-sama berniat puasa besok. Begitu Iya, Saspuddin, iya, begitu. iya. Itu Bawah. Syafi'i banget itu. Iya. Syafi'i banget. Oke. Kalau Maliki tak balik. Kalau Maliki di awal saja berniat, di awal saja berniat, satu bulan dirapel ki. Saya berniat satu bulan berpuasa. Oke, sudah. Kecuali mungkin perempuan kalau haid di hari ke-20 misalkan haid. Nah, oke. Berarti pas lagi misalkan 25, bisa lagi dirapel 25 sampai seterusnya. Nah, begitu kan diulangi lagi, diupdate lagi karena sudah haid. Sudah berapa hari tidak haid, tidak berpuasa kan? Ah, oke. Oke. Tapi seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani dan beberapa ulama-ulama yang lain bahkan mengatakan, betul Imam Syafi'i bilang begitu. Tetapi beda kultur, beda budaya dulu orang, budaya-budayanya. Ulama-ulama Arab, ulama-ulama atau orang-orang Arab secara umum kan hafalannya tinggi. Kesibukan juga beda dengan sekarang. Sekarang kan biasa orang dilupai. Ya kan sekarang ada HP, ada televisi, ada kesibukan, belum lagi keluar kota, belum lagi apa, istilahnya rempong sekarang, sibuk, banyak kegiatan, ya. Sehingga kalau dilupa bagaimana? Dilupa tidak puasa lagi. Iya kan? Belum lagi kita capek, belum lagi kenyang gara-gara jalan kote kalau Ramadan, iya kan? Itu makanan wajib itu kalau jalan kote. Dan seterusnya. Maka ada yang menambahkan seperti Imam Al-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya dikatakan dipadukan antara dua pendapat. Jadi di awal Ramadan Imam Syafi'i, oke, kita diikuti Imam Malik. Rapel kita dulu, saya berniat puasa satu bulan. Tapi karena kita Syafi'i juga, oke, sambil mengikuti setiap malam berniat, setiap malam berniat, setiap malam berniat. Kalaupun dilupa, bagaimana kalau dilupa? Kalaupun dilupa, kan sudah makin berniat di awalnya, di rapel. Ah, itu namanya, ya. Perkembangan zaman dilihat perkembangan di sini. Sehingga dalam kesempatan hari ini, kalau kita ditanya, haruskah kita bermazhab? Jawabannya wajib. Karena ada orang mengatakan tidak usah kita ikuti tafsir, mazhab, tidak usah itu kan seperti mata kuliah kita ini, birro'i. Ingat salah satu birro'i itu kan itu mazhab, melahirkan nanti mazhab. Jadi mazhab itu kan dari birro'i, pendapat-pendapat. Walaupun juga menggunakan pasti ada bil maksurnya, ada hadis-hadisnya. Tetapi olah-olah pendapat yang banyak di situ. Oke, kita lanjut. Kalau gitu, mana yang kita ikuti? Mazhab yang birro'i dengan hadis Nabi. Ya, kan ada orang begitu lah. Tak usah dengarkan ulama, tak usah dengarkan mazhab, langsung saja hadis. Ya, langsung saja hadis. Ya, Ustaz Ari pernah dengar begitu. Langsung saja hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz Ari pernah dengar begitu? Pernah? Enggak, Ji? Atau enggak pernah, Ji? Pernah dengar? Ada temannya bilang begitu. Halo, halo, halo. Arif atau Arif? Siapa? Oh, Ari Siapa, Ustaz? Ari Azari, Ari Arsedi. Ini Daca namanya ini atau Putih. Kau Putih namanya dengan Daca ini Ari saja. Iya, saudara yang itu orang-orang. Arif Begitu, saja Ustaz. Iya. Kalau Daca tuh. Oh iya, pengen Arif, Arif. Oh iya, Putih. Oh, ada begitu. Jadi ada begitu. Jadi ada orang. Iya, oke. Iya, itu birro'nya gitu. Mau Ari atau Ari Puding atau Daca itu birro'nya gitu. Pendapat gitu. Jadi jangan dimasalahkan nanti yang penting namanya itu. Iya kan? Ya oke, lanjut. Ya ada orang hadis. Ingat, kita ini tidak seletin dengan Nabi. Kalau sahabat bilang begitu, langsung merujuk kepada hadis. Oke. Sahabat menyaksikan wahyu, tahu asbabun nuzul, makkiyah dan sebagainya, tidak diragukan.
Ya, yang jadi sekarang kita ini sudah abad 21 Masehi, abad 15 Hijriyah, ya, mengatakan kembali kepada Nabi. Baru kita tidak pernah ketemu Nabi dan tidak hafal seluruh hadis Nabi. Ya kan, tidak mengetahui asbabun nuzul makkiyah dan seterusnya. Kembali kepada tidak, itu salah. Justru kalau kita lihat kepada ulama, lihat-lihat kitab, ya itu tadi katakan birroji, yang valid tentunya, pasti mereka merujuk ke hadis. Pasti. Silsilah Syafi'i, Abu Hanifah, itu semua silsilahnya sampai ke Nabi. Silsilah keilmuannya sampai Nabi. Justru kita yang tidak sampai ilmu sampai mereka. Mereka punya sanad, ya. Kita punya kalasi, Ji. Ya kan, kita punya sota-sota, Ji. Nah, iya. Mereka punya sanad. Jadi kalau kita ikuti ini, ikuti sanad berarti sampai Nabi. Sampai Nabi. Makanya pilih mazhab. Pilih mazhab. Pilih ulama. Ya, satu. Bagaimana kalau lintas ada juga orang yang mengatakan, bagaimana bisa tidak lintas mazhab? Kadang Syafi'i, kadang Maliki, kadang apa? Jawabannya, ya, jawabannya, kalau orang awam satu mazhabmu. Kalau orang khawas atau sudah expert, penuntut ilmu yang belajar, bisa saja lintas-lintas mazhab. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kalau orang awam tidak tahu metodologi, tidak tahu ilmunya, mohon maaf, satu saja. Kalau banyak mazhabnya, mungkin dia ambil saja yang termudah. Yang termudah saja nambe. Yang mudah, yang enteng, yang gampang, itu saja. Sehingga ada kesan mempermudah. Tapi itu sedikit-sedikit berwudu. Jangan mau deh, yang maliki mau deh. Karena jarang kita berwudu. Malas kita lagi. Itu malas kita lagi berwudu terus. Itu kata-kata malas. Tidak ada itu. Itu namanya malas. Namanya tafsir yang masmum. Yang kalau ada kata-kata malas. Nafsu itu kan malas. Ya kan? Tapi kalau expert, pakar, ya boleh saja. Saya pernah mendengar itu Prof. Hashim Aidit, salah satu prof di bidang syariah, bidang hukum, almarhum ini ketemu dengan Pak Kiai Baharudin, ketua MUI kita Makassar sekarang. Ketika berdiskusi, saya langsung berada di sampingnya. Bagaimana itu menurut kita Pak Kiai? Tentang ini. Maka apa kesimpulan dari seorang prof dan seorang kiai ini? Boleh ji. Orang ini masab ini boleh ji. Yang penting tahu dalilnya. Bukan sekedar taklid. Tahu bagaimana ittiba, bagaimana argumentasi, apa usul fikihnya, apa kaidah tafsirnya, kenapa berdalil begitu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Ya, tahu. Seperti tadi kita. Ya, di satu sisi kita di awal tadi Maliki. Kemudian setiap malamnya juga kita Syafi'i. Padahal jadi mazhab kita apa loh kalau begitu? Ya kan, apa loh kalau begitu? Ya, oleh karena itu boleh-boleh saja begini, boleh-boleh saja. Ya, contoh sekarang musim haji. Ya, kalau ada tetangga tak, saudara tak, jamaah tak yang mau menunaikan ibadah haji, jangan tanya dia bahwa mau anu di pindah mazhab ki kalau begitu. Jangan ki Maliki nah, jangan ki Maliki. Jangan ki Syafi'i, pindah mazhab ki. Kalau sedikit-sedikit berwudu itu, sedikit-sedikit berwudu. Kalau matawaf ki bagus senggel, masa sudah 7 mi, sudah 6 mi misalkan kililinta, pikir lagi matawaf, iya kan? Wah, jauh sekali tempat wudu, lama-lama gitu. Apakah diulangi atau bagaimana? Tidak selesai-selesai. Banyak di situ. Iya kan? Bagus senggol apa? Itu baku dempe. Iya kan? Ini ketemu ini, dari tahu. Jawabannya adalah tak usah pindah mazhab. Khusus perkara ini, Imam Syafi'i mengatakan al-istisna dalam bab tentang istisna, tetap Imam Syafi'i mengatakan tidak batal wudhu yang bersentuhan ketika dalam keadaan tawaf. Jadi beda kalau ketika bukan umrah dan haji ya, umrah dan haji. Ya, kalau misalkan di tempat masing-masing, oke, sedikit-sedikit berwudhu Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan bahwa ketika tawaf itu tetap tidak batal. Itu namanya pengecualian. Kenapa? Tidak ada nafsu di situ. Semua orang menangis kalau di hadapan Ka'bah. Allah diingat. Jangankan istri, utang juga bukan lupa kalau ada. Ya kan? Dilupa itu semua. Cuma Allah jadi ingat orang menangis-menangis di orang ketiga. Bagaimana ini? Ustaz Puding ketika pernah umrah. Melihat Ka'bah umrah. Ya kan? Menangis atau tidak? Kalau Anda Iya, tidak Ustaz. menangis, munafik.
Tapi kalau menangis itu ciri-ciri orang beriman. Menangis atau tidak? Menangis Menangis. Ustaz. Iya. Menangis pasti. Jangan ke menangis. Saya melihat Ka'bah Gadungan yang ada di Sudiang, Ka'bah duplikat di ada Sudiang, ya saya menangis. Baru Ka'bah duplikat itu, iya kan? Yang ada di Sudiang, itu kan istilahnya Ka'bah palsu ya. Palsu itu kan? Bukan asli dah. Saya menangis. Apalagi aslinya. Bayangkan. Masa melihat saja orang ini Menangis menangis. kenapa, Ustaz? Iya menangis. Ya, kan saya kan itu hari kan masuk di asrama haji ya, asrama haji baru melihat Ka'bah, wih, mau naik haji ini, mau kuliah Ka'bah betulan. Tapi baru melihat anunya, bayangannya dalam hal ini anunya palsunya di asrama haji. Oh, ada peraga 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 tawaf orang di situ praktek, menangis. Kenapa menangis bodoh-bodoh? Iya kan? Apalagi kalau asli nanya, melihat asli, jangan mau tanya apa yang terjadi, ya kan? Dan seterusnya. Oke, jangan pindah mazhab. Susah itu orang kalau pindah mazhab. Kalau Syafi'i tulen itu di pesawat tidak boleh orang bertayamum di kursi, di dinding tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i itu ada memang alat tayamum khususnya. Jadi susah, susah orang satu mazhab asli begini, susah, susah. Ya, bagaimana nih kalau ketika umroh haji di sana itu tidak kunut. Syafi'i kunut, basmalahnya sir, padahal jasanya jasana. Iya kan bagaimana caranya? Iya kan? Itu semua ada teknik-tekniknya. Bagaimana? Wih, mau maaf, sudah lebih 1 menit. Oke, sudah mau azan. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu, maafkan lewat. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ustaz. ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya.